mencabut perkara tidak semudah mencabut pohon singkong, apalagi sudah masuk ke pengadilan, ya. Jadi jangan dipikir seenaknya bisa orang lapor, terus sidang, gugat, terus udah gitu, terus pas di tengah-tengah dicabut, nggak semudah itu sayang. Jadi jangan selalu mengatakan ada bau-bau kalah lah, apalah, nggak ada itu ya. Kamu jangan memprovokasi. Yang namanya orang berperkara bisa nggak menempatkan diri sebagai orang yang dewasa, memahami situasi. Kalaupun mau berkomentar kejengkelan nggak apa masalah. Tapi kalau seakan-akan bahwa orang lain bodoh gitu ya, oh yang kamu pintar, itu nggak boleh ya. Begitu, jangan ngejek-ngejek ya. Nggak bagus ngejek-ngejek. Berarti kamu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Apalagi nanti sidangnya udah tinggal putusan selah. Gitu. Thank you Fatir. Thank you Prima Donna. Bentar ya. Salam kenal juga. Jadi buat pendukung maupun yang tidak mendukung, kedua belah kubu, kubu. Jadi kedua belah kubu, baik kubu kiri maupun kanan, depan maupun belakang ya. Kalau ada masalah hukum yang siapa ke sana Andreani?
Siapa yang ke sana? Zandriani? Siapa Zandriani? Andriani? Hmm? Kemana? Kapan? Kapan Andriani? Kamu tahu dari mana? Timnya Bunda di sana nggak ada itu. Jangan ngarang-ngarang. Tadi yang ada hanya Tessa Mariska datang pagi. Ya, selain itu nggak ada. Nggak ada yang datang. Itu hoax, betul. Jadi nggak ada yang datang nemuin. Jadi jangan sok tahu di sini. Karena saya itu udah saya tegaskan sekali lagi. Saya itu tidak pernah bicara tanpa data dan fakta. Tim saya tadi yang langsung ke Rutan Salemba. Ya, yang datang tadi hanya Tessa Mariska. Cuman dia tidak mengenal dengan timnya Bunda. Itu. Jadi jangan ditambah-tambahin tuh kalimat ini. Enggak, jangan memprovokasi ya. Saya sampaikan berita dan apa sih namanya info berdasarkan data dan fakta gitu. Jadi jangan by data, all by data. Jadi jangan ditambah-tambahin. Orang sedang kesusahan. Nanti akan ada langkah hukum yang dilakukan. Baik yang akan dilakukan oleh pihak Yoko Hargono. Jadi akan ada langkah hukum yang dilakukan oleh Yoko Hargono. Begitu. Karena yang namanya orang kan pasti ada perlawanan hukum juga. Itu sah-sah saja. Ya dia bisa melakukan perlawanan hukum dan pembelaan hukum. Itu sah. Dijamin oleh negara ini. Kalau kamu pun terlibat masalah hukum, pasti kamu akan melakukan langkah hukum untuk pembelaan diri. Begitu. Sama aku, lu komennya mengenai itu aja deh, yang realistis aja deh, jangan ngasih info yang nggak bener deh. Ini yang nonton banyak ini, jangan sok tahu, nggak ada itu seperti itu, ya. Bahkan nggak ada tadi yang namanya wartawan atau apa, nggak ada. Itu mengenai itu kita tidak bisa berasumsi seperti itu ya. Apa sih namanya Ayati? Namun yang pasti ada satu sayembara yang berjanji akan memberikan hadiah 1 miliar dan berlomba orang untuk bisa mendapatkan 1 miliarnya, ternyata malah dapat masalah hukum. Begitu. Iya, pelapornya FS. Karena saya udah lihat berkasnya. Menurut pernyataan Yoke, uangnya memang hilang. 500 juta dan 70 juta. Oh, bukan FS, bukan FS. Jadi menurut pernyataannya Yoke, uangnya hilang 500 juta dan 70 juta. Dan juga saya udah tanya, apa sih namanya? Ini yang pada nge-repost, coba kasih gift. Enggak, gue matiin nih live-nya nih. Enggak gue kasih info. Petan. Mana-mana yang nge-repost, cepetan kasih gift dulu. Jangan nanya-nanya nyari-nyari info doang ke gue. Tapi nggak mau ngasih pelit-pelit.
Thank you Laras. Yang lainnya belum tuh. Ada 225. Cuma mau nge-repost nanti tahu-tahu muncul di YouTube, muncul di TokTok, muncul di sini di sana. Ya kan? Ngaku aja. Udah ya. Bis kalian cuma mau ngasih sama yang cuma ngebohong-bohongin kalian doang. Tapi sama yang kasih berita valid nggak mau. Aku bantu Yoke nggak ada terima bayaran ya, ingat itu. Jadi jangan ada yang berasumsi bahwa aku menerima sejumlah uang, tidak. Nin, ya tidak ada. Dan saya memahami kondisi dia yang sedang kesulitan juga. Uangnya hilang, nanti akan diselidiki siapa yang menerima dan mengambil uangnya. Nanti kan bisa diminta rekening koran dari bank. Begitu. Thank you Nini. Ya. Kenapa mesti diciduk saya, Meriam? Kenapa aku diciduk? Alasannya apa coba Mariam? Saya tanya deh, apa alasannya diciduk? Alasannya apa diciduk coba, Mariam? Butiran debu. Saya mencemarkan nama baiknya di mana Wonder Woman? Nah, ini nih. Wonder Woman yang ngaku tetangga saya. Kamu ngaku tetangga saya. Tetangga di mana Wonder Woman? Kemarin saya cariin kamu loh. Ayo. Kamu tetangga di mana? Kamu ngaku-ngaku tetangga saya nih. Tetangga di mana Wonder Woman? Ayo cepetan. Saya tidak melakukan pencemaran nama baik. Dari tadi saya tidak ngata-ngatain atau menghujat orang. Nggak ada. Ayo Wonder Woman. Kamu tetangga di mana? Saya pengen tahu nih. Soalnya banyak sekali untuk menjatuhkan mental saya. Dan untuk supaya menghentikan langkah saya. Ngaku-ngaku tetangga dengan ngomong segala macam. Saya minta klarifikasi. Kamu tetangga di mana? Tetangga di mana? Hah? Mana Wonder Woman tuh tadi yang ngaku-ngaku tetangga saya? Tetangga di mana? Tetangga di rumah saya di Jakarta, di Karawaci, atau di sini di Bali? Tapi kamu waktu itu ngaku tetangga saya loh. Saya screenshot kok pernyataan kamu. Bilang kamu bilang tetangga saya. Jangan gitu. Ngaku-ngaku tetangga saya untuk ngapa? Saya dihormatin di sini. Dari tadi emang saya ada ngata-ngatain orang di sini? Nggak ada. Ada nggak saya ngata-ngatain orang di sini atau saya melakukan pencemaran nama baik terhadap seseorang? Nggak ada. Saya cuma bilang tim saya bertemu dengan Yoke Hargono di Rutan Salemba. Ada yang salah di situ? Orang itu ada peraturannya, boleh kok dijenguk, boleh kok didatangi, kalian aja kunjungi juga boleh. Nggak ada yang larang. Silakan aja datang. Halo Queen. Angkanya heran saya tuh, they don't have money. Dari tadi nggak ada yang ngata-ngatain orang di sini. Saya hanya memberitahukan mengenai situasi dan kondisi dan juga bagaimana tadi pertemuan dengan Yoke Hargono.
Jadi jangan tiba-tiba ada yang ngaku tetangga lah, apalah. Pencemaran nama baik lah. Emang siapa yang dicemarin? Ini kan semua rekaman, semua saya live ada rekamannya. Gitu. Jangan menggiring opini yang tidak baik dong. Berarti mau membungkam saya namanya itu. Gak boleh tuh. Kalau kamu berani, kamu bicara aja sama yang namanya Z itu. Karena apa? Dianya justru yang lebih vulgar dari saya. Berani nyebut nama. Dan kemudian seakan-akan bahwa dia apa sih namanya orang hebat. Gitu. Iya, jangan SKSD deh. Males banget sama yang kayak gitu. Udah malam nih. Udah jam 23.11. Ada-ada aja. Di awal ngaku tetangga saya. Tetangga di mana coba? Ya asal tahu aja ya, di sini tuh saya bahkan jarang berinteraksi dengan tetangga di rumah di Jakarta. Karena rumahnya di sini tuh semuanya pagarnya tinggi-tinggi. Orangnya pada jarang keluar. Kalau keluar udah di dalam mobil gitu loh. Dan di Bali juga orangnya lolo gue. Orang Bali nggak ada tuh yang reseh ngurus-ngurusin masalah orang gitu. Kalau berani itu aja. Itu jelas. Hoax. Semua orang diserang. Nanti juga kena batunya kalau yang kayak gitu. Saya nggak menyerang siapapun. Saya tidak menyerang kehormatan orang. Malah kehormatan saya yang diserang-serang nih di sini. Kan gitu. Ya. Tadi preskon apa, Maiza? Halo Santi, salam juga. Ada preskon apa tadi emang? Karena Bunda jujur aja hari ini, Bunda habis tim melakukan kunjungan ke Rutan Salemba. Kemudian sesudah itu kami diskusi. Ada nggak celah hukum atau langkah hukum untuk meringankan atau yang bisa melepaskan dari jerat hukum? Apakah mungkin akan bisa dilakukan perdamaian gitu kan? Kalau bisa damai, saling memaafkan dan dicabut laporannya kan itu enak, gitu kan. Menyelesaikan hukum tidak harus dengan hukum, bisa karena baca deh Pancasila sekali lagi, musyawarah untuk mufakat. Kalau bisa musyawarah dan mufakat, kenapa tidak gitu? Ya, kalian juga kan gitu. Kalau misalnya menyelesaikan masalah hukum, kalau bisa diselesaikan secara damai, mufakat, kenapa tidak? Begitu juga dengan langkahnya Nikita Mirzani. Kalau memang dicabut laporannya dan kemudian nanti pada saat hari Kamis putusannya dibacakan bahwa gugatan ditolak, ya kan? Artinya kan udah selesai urusannya. Begitu.